Bayangkan Anda mengajukan proposal anggaran untuk membangun sebuah rumah besar yang kokoh, tapi dana yang disetujui ternyata cuma cukup buat membangun garasinya saja. Pasti frustrasi banget kan? Wah, iya jelas. Itu rasanya pasti kayak, kok cuma segini, gitu kan? Nah, benar. Dan kalau Anda membaca artikel Kompas tanggal 10 Juni 2026 hari ini, situasi yang persis kayak gitu ternyata sedang terjadi di anggaran pertahanan negara kita untuk tahun 2027. Oke, mari kita urai nih. Misi kita di pembahasan mendalam kali ini tuh mencari tahu kenapa ada permintaan dana tambahan yang super masif. Betul, dan juga kita bakal membedah bagaimana definisi kata pertahanan itu sendiri diam-diam sedang berubah total di depan mata kita. Karena angka yang kita bicarakan dari artikel ini menunjukkan jurang yang, sangat lebar antara ekspektasi militer kita dan realitas dana dari pemerintah. Iya, mari kita lihat faktanya dulu nih ya. Awalnya Kementerian Pertahanan itu meminta 667 triliun rupiah. Tapi Menteri Keuangan Purbaya hanya memberikan pagu alias batas atas anggarannya itu cuma sebesar 139 triliun. Jaraknya jauh banget kan itu? Jauh banget. Makanya Menhan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini sampai menggelar rapat tertutup dengan Komisi 1 DPR. Tujuannya untuk meminta tambahan 195 triliun rupiah. Lalu apa arti dari semua ini? Kenapa bisa ada selisih ratusan triliun? Yang menarik di sini adalah bagaimana Kemenhan membingkai ulang makna dari anggaran itu sendiri. Jadi Menhan berargumen kalau anggaran pertahanan itu tidak bisa sekedar dilihat sebagai pos pengeluaran biasa. Beliau menyebutnya sebagai safety belt atau sabuk pengaman untuk seluruh pembangunan nasional. Oh, sabuk pengaman? Ya, sabuk pengaman. Logikanya begini, tanpa sabuk pengaman yang kuat, seluruh infrastruktur dan ekonomi yang sudah susah payah dibangun itu bisa hancur seketika saat negara menghadapi krisis. Oke. Tapi kalau kita pakai analogi sabuk pengaman tadi, sabuk seperti apa yang butuh tambahan dana sampai 195 triliun? Uang sebanyak itu ujung-ujungnya dipakai untuk apa saja sih? Nah, ini dia. Dari penjelasan pasca rapat, terungkap kalau peran TNI sekarang itu tidak lagi sebatas mengurus sistem pertempuran murni. Tambahan dana ini dibutuhkan karena TNI makin sering turun tangan membantu tugas pemerintah di ranah sipil. Tunggu dulu. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Maksudnya di ranah sipil itu seperti apa? Misalnya begini, mereka dikerahkan untuk membangun jembatan darurat atau memulihkan sarana-prasarana yang hancur karena bencana alam. Selain itu, Menhan juga menyinggung pentingnya pembangunan kekuatan di area yang disebut sebagai center of gravity, seperti Papua. Hah, tunggu. Jadi militer kita sekarang ini juga berfungsi mirip seperti kontraktor atau pekerja infrastruktur gitu di masa damai? Kan kita punya kementerian sipil seperti PUPR untuk urusan bangun-membangun. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini poin yang sangat strategis. Ini bukan soal mengambil alih tugas kementerian lain saat damai ya, tapi ini soal mekanisme respons di kondisi darurat atau krisis. Berarti soal kecepatan responsnya ya? Betul sekali. Kementerian sipil itu kan biasanya bergerak berdasarkan perencanaan yang jangka panjang dan lewat proses tender. Tapi ketika terjadi bencana alam besar yang melumpuhkan suatu daerah, militer seringkali jadi satu-satunya institusi dengan rantai komando, alat berat, dan logistik yang bisa langsung diterjunkan saat itu juga. Oh wow, masuk akal sih. Jadi Kemenhan ini sedang melakukan evaluasi dan memperluas definisi pertahanan. Bukan cuma pertahanan dari serangan musuh, tapi pertahanan terhadap kelumpuhan sosial masyarakat akibat krisis. Tepat, kebutuhan pertahanan itu dinamis kan, menyesuaikan dengan ancaman nyata di lapangan yang sekarang lebih sering berupa bencana atau krisis infrastruktur ketimbang perang konvensional pakai senjata gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau kebutuhan pertahanan negara ini memang bergeser dari sekedar alutsista, alat utama sistem pertahanan, menjadi tugas-tugas pemulihan sipil dan infrastruktur dasar di wilayah terdampak. Benar. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda yang mendengarkan. Jika prajurit TNI ke depannya semakin banyak dikerahkan untuk membangun jembatan dan infrastruktur akibat dinamika krisis ini, di manakah kita akan menarik garis batas yang jelas? Nah, itu dia. Ya kan? Sampai titik mana sebuah anggaran itu disebut murni anggaran militer,
Dan kapan itu sebenarnya adalah anggaran pekerjaan umum pemerintahan di masa depan? Itu pertanyaan yang benar-benar patut Anda renungkan. Kembali lagi ke proposal rumah dan garasi di awal tadi, kira-kira seberapa besar garasi yang harus kita bangun kalau ternyata garasinya juga bakal dipakai jadi posko darurat untuk warga sekompleks. Silahkan Anda pikirkan hal itu dan terima kasih sudah menemani kami mengurai topik ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera buat kita semua, Rahayu. Teman-teman wartawan yang sangat saya hormati, di sini ada Pak Menhan, Pak Safri Samsudin, ada Panglima TNI Pak Agus Subianto, ada Pak Kasat, Pak Jenderal Maruli Simanjuntak, Pak Kasal Laksamana Muhammad Ali, dan Pak Kasau, Pak Tony Haryono. Ibu Bapak, tadi kami membahas rencana. Ini yang kita sebut pagu indikatif. Dari pagu indikatif yang disediakan atau menurut Kementerian Keuangan dan Bappenas jumlahnya sebesar 139 triliun. Tentu kalau melihat pagu indikatif ini ada penurunan. Tahun lalu kita gedok di tanggal 19 September 2025, besar anggaran Kementerian Pertahanan adalah 187 triliun. Nah, teman-teman dari Kemhan, Pak Menhan, setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah, kedaulatan NKRI, dirasakan perlu adanya tambahan. Dan tambahan ini tentu bukan Komisi 1 yang menentukan, tetapi Komisi 1 menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke badan anggaran. Itu pengantar dari saya, mudah-mudahan ini menambah semangat kita dan juga menambah wawasan kecintaan kita terhadap TNI. Saya persilakan Pak Menhan kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya didampingi oleh Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, baru saja dipimpin rapat oleh Ketua Komisi 1, Pak Utut, dan sekaligus saya menyampaikan selamat kembali dari ibadah haji. Semoga haji mabrur. Inti dari rapat tadi adalah penyampaian RKP dan RKA anggaran untuk 2027. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat. Karena di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara yang khususnya kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam tahun 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak 667 triliun. Ini adalah konsep yang kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara. Akan tetapi, kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas
dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah 139 triliun. Oleh karena itu, kami sudah melakukan berbagai upaya evaluasi ke dalam dan menentukan skala prioritas kami agar supaya kami bisa bekerja dengan baik. Kami bekerja untuk memenuhi amanat konstitusi dan kami bisa bekerja untuk memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi 1 DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak 195 triliun rupiah. Hal ini tentunya mempunyai makna yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Karena sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional. Dan kita juga harus siap untuk menghadapi dinamika tugas yang menurut undang-undang TNI ada beban tugas yang harus kita laksanakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah. Di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara, contoh adalah yang berhubungan dengan center of gravity, baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan. Di samping itu juga tugas-tugas dinamis kita untuk mendukung pemerintah di dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang kita sudah ketahui bekas akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya. Itulah yang kami usulkan kepada Komisi 1 dengan harapan tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN Pertahanan Negara di tahun 2027. Terima kasih. Tim anggaran. Tidak untuk yang lain-lainnya. Ada 20 daftar. Dari 20 kita squeeze menjadi 6 program. 6 program itu yang kita dipatok menjadi 139, tapi kita ingin menambah 20 program lagi menjadi 195 triliun. Itu jawabannya. Satu lagi, saya perjelaskan begini. 667 itu adalah kebutuhan TNI, Kementerian Pertahanan, yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya 139. Nah, jadi kan bedanya jauh. Oleh karena itu, kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal 667 itu. Itulah yang 195 triliun. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.